Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fania Imelani dengan NIM 22042068. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan usaha atau business plan. Saya mengangkat tentang keripik talas balado 3 saudara. Nah, di sini berisi daftar isi. Pada bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana atau konsep bisnis, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 analisis produksi, dan bab 5 analisis keuangan. Pada bab 1 menjelaskan tentang latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Keripik talas adalah cemilan sejenis kerupuk yang diiris tipis, terbuat dari bahan dasar umbi talas yang digoreng dengan minyak yang sangat panas serta diberi cabai sebagai bumbu khasnya. Masyarakat pada umumnya memiliki cara yang beragam dalam menikmati keripik talas sebagai makanan pendamping seperti nasi, sate, lontong, dan masih banyak lagi. Nah, saya berminat untuk mengolah tanaman talas ini dikarenakan banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal saya. Serta saya juga berharap dapat melestarikan makanan lokal dengan mengolah talas tersebut, dan di samping itu usaha ini saya lakukan agar masyarakat di sekitar tempat tinggal saya juga dapat terbantu dengan terbukanya lapangan pekerjaan, sebab saya tentu membutuhkan pekerjaan untuk melaksanakan usaha ini. Dengan demikian, meskipun sedikit membantu, setidaknya saya sudah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal saya. Nah, yang kedua yaitu justifikasi pemilihan objek usaha dan produk. Saya memilih produk talas ini karena memiliki peluang yang cukup mumpuni. Bukan hanya ciri khasnya saja, namun keripik talas dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi, sebab keterkaitan masyarakat akan keripik ini, terutama masyarakat Minang, akan keripik talas sangat besar. Untuk itu, saya sangat ingin melakukan usaha keripik talas ini. Nah, yang ketiga yaitu tujuan usaha atau bisnis. Pada tujuan ini, yang pertama yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat tinggal saya, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tempat tinggal saya. Nah, yang kedua yaitu memperkenalkan olahan cemilan yang khas dari Minang pada level nasional dan internasional. Nah, yang ketiga yaitu melakukan promosi-promosi kreatif melalui media sosial sehingga usaha dapat dikenal lebih luas lagi. Nah, yang keempat, membantu memperdayakan tanaman talas yang terkadang hanya digunakan untuk memberi pakan ternak. Dan yang kelima, berusaha mengembangkan usaha serta memberikan pengalaman kepada diri saya pribadi tentang ilmu dan praktik kewirausahaan yang nyata. Nah, pada bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum rencana atau konsep bisnis. Pada gambaran umum rencana atau konsep bisnis ini berisi tentang ide atau gagasan usaha. Kondisi geografis daerah tempat tinggal saya memungkinkan untuk penanaman talas yang baik. Tanah yang subur serta cuaca yang dingin merupakan aspek penting bagi pertumbuhan tanaman talas. Bahkan tak heran sering dijumpai tanaman talas yang tumbuh secara liar. Melihat hal ini menjadikan saya terinspirasi untuk mengembangkan usaha keripik talas. Selain dapat menjadi pundi-pundi rupiah, saya juga berharap munculnya para petani talas yang mana hal ini dapat memberikan ide bagi petani untuk menanam talas di ladangnya dan menjual umbinya kepada saya. Nah, hal itu juga dapat meningkatkan perekonomian petani di sekitar kompleks tempat tinggal saya. Melihat peluang ini, saya menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi dan berkreasi lebih lagi pada talas. Menjadi talas merupakan salah satu hal yang cukup langka di Minang, sebab sebagian besar produksi kerupuk atau yang biasa disebut dengan sanjay biasanya menggunakan bahan dasar umbi singkong. Selain itu, menggunakan talas juga dapat menghemat biaya sebab harganya cukup terjangkau. Maka dari itu, menurut pengamatan saya, usaha keripik talas ini dapat menjadi usaha yang sangat menjanjikan. Nah, yang kedua yaitu nama produk yang ditawarkan. Nama produk yang ditawarkan adalah keripik talas balado 3 saudara. Penamaan ini menggambarkan tentang keripik atau sanjay yang terbuat dari umbi talas dan dijadikan olahan keripik dengan ciri khas balado. Sedangkan 3 saudara menandakan kerupuk
talas ini diharapkan dapat memberikan berkah kepada saya dan adik saya, serta menjadi tanda pengenal yang mudah diingat oleh pelanggan. Meskipun memiliki nama dengan ciri khas balado, saya berencana untuk memberikan rasa lain kepada keripik talas yang akan saya jalankan. Nah, yang ketiga yaitu keunggulan produk. Keripik talas ini memiliki keunggulan yang cukup banyak. Di antaranya berdasarkan bahan baku dari umbi talas serta sayatan yang tipis pada tiap serpihan keripik membuat tekstur lembut dan renyah saat dikonsumsi. Selanjutnya, dengan harga yang Rp10.000, masyarakat sudah dapat merasakan cita rasa dan dari keripik talas yang renyah dan tentunya memiliki cita rasa yang khas. Produk ini juga melayani pesanan online, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memesan keripik talas ini, dan selanjutnya keripik talas ini juga dapat bertahan hingga 2-3 minggu jika sudah dikonsumsi. Nah, pada bab ketiga menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu gambaran umum pasar. Sasaran utama untuk produk ini adalah masyarakat sekitar seperti Bukit Tinggi, Baso, Batu Sangkar, dan Payakumbuh. Selain itu, harapan saya keripik ini juga dapat menyentuh daerah yang berada di luar kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Nah, yang kedua yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini berisi tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama lokasi. Daerah yang ramai seperti Pasar Baso, Aur Kuning Bukit Tinggi, Pasar Batu Sangkar, dan Pasar Piladang Payakumbuh. Nah, yang kedua yaitu persiapan. Persiapan dapat dilakukan dengan memulai penyusunan jadwal kegiatan, melakukan survei pasar, dan menganalisis biaya baik biaya produksi, distribusi, dan biaya tak terduga lainnya, serta melakukan perjanjian dengan pihak penyedia dana. Nah, yang ketiga, promosi dan pemasaran. Tahapan kegiatan promosi dan pemasaran akan dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah program berlangsung. Pada tahapan ini juga dapat dilakukan dengan mempromosikan dalam bentuk pencetakan pada spanduk melalui media massa. Nah, kita lanjut kepada bab 4, yaitu analisis produksi. Di analisis produksi ini menjelaskan tentang uraian ciri-ciri produk. Keripik talas balado merupakan cemilan sejenis kerupuk yang diiris tipis, terbuat dari bahan dasar umbi talas yang digoreng dengan minyak yang sangat panas serta diberi cabai sebagai bumbu khasnya. Biasanya keripik talas ini dijadikan sebagai pelengkap nasi, lontong, dan lainnya. Akan tetapi, keripik talas juga dapat dijadikan sebagai cemilan saat menonton TV, saat belajar, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu kegunaan utama produk. Sebagai makanan pelengkap nasi yang dapat menambah cita rasa di dalamnya ketika dikunyah, dan dapat dijadikan sebagai makanan cemilan di perjalanan ketika mengerjakan tugas dan sebagainya. Serta tentunya keripik talas balado ini dapat dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat yang berwisata dari luar daerah. Nah, yang ketiga yaitu proses produksi. Skema bagan atau alur proses produksi. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga pemasaran dan penjualan, yang keempat evaluasi dan laporan. Nah, bahan-bahan baku dari pembuatan keripik talas ini diantaranya yaitu modal awal 50 kg talas, 5 kg minyak goreng, 3 kg cabai giling, serta 1 kg bawang putih giling, 1 kg daun sup, garam, serta garam kasar. Nah, langkah-langkah proses pembuatan produknya. Nah, langkah-langkah pembuatan produknya bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 5 tentang analisis keuangan. Yang pertama yaitu anggaran biaya mesin dan peralatan. Semuanya berjumlah 758.000. Nah, biaya bahan-bahan produksi keripik talas totalnya yaitu 392.000.
Nah, jadi digabung total biaya peralatan dengan total biaya bahan sekitar 1.150.000. Pendapatan per bulan atau penjualan keripik talas balado yaitu 10.000 dikali 30 pieces kali 30 hari dapat menghasilkan 9 juta. Penjualan keripik talas non balado itu 8.000 dikali 30.000 dikali 30 hari menghasilkan 7.200.000. Total pendapatan per bulan yaitu 8.100.000. Pendapatan per tahun penjualan keripik talas balado 9 juta dikali 12 bulan dapat menghasilkan 108 juta rupiah. Nah, penjualan keripik talas non balado 7.200.000 dikali 12 bulan dapat menghasilkan 86.400.000 serta pendapatan per tahun yaitu 194.400.000. Nah, segitu saja presentasi saya mengenai tugas tentang pembuatan atau perencanaan usaha bisnis plan keripik talas balado 3 saudara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harus berani mencoba bisnis ini karena saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Jika saya tidak pernah mencobanya, maka saya tidak akan pernah tahu keberhasilan yang akan saya capai. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Banyak maaf jika ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.